Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Menurut informasi terbaru yang saya dapatkan dari seorang yang tergabung dalam grup Kagama, yang dimana teman-teman seangkatan mereka pun ada yang sudah menjadi ahli digital forensik hari ini, yang kemudian berada di Polda Metro Jaya, yang memberikan informasi bahwa penyidik dari Polda Metro Jaya itu sudah pulang dari Universitas Yamaguchi yang kemudian mensinkronkan data. Dan kemungkinan besar teman-teman, ijazah atau data-data Rismon dari Yamaguchi adalah palsu. Bahwa ijazah Rismon adalah ijazah palsu. Ya, ini disampaikan dalam video kedua setelah dia menyampaikan soal bocoran adanya gelaran perkara hari ini. Tapi kemungkinan yang lain bisa saja terjadi teman-teman, untuk tidak ditetapkan hari ini atau bagaimana. Nanti kita akan sama-sama mendengarkan penjelasan dari Bapak ini yang akan menyampaikan informasi terupdate tentang bagaimana teman-teman penyidik sudah pulang dari Yamaguchi membawa informasi ijazah Rismon adalah palsu. Kita lebih baik dengarkan sama-sama. Let's go. Selamat datang di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan Ini sumbernya dari channel Penerus Pejuang yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Teman-teman, tadi pagi saya mengabarkan bahwa hari ini ada kemungkinan Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara yang kemudian bisa jadi akan dilanjutkan dengan pengumuman tersangka terkait dengan kasus tuduhan ijazah palsu yang menimpa mantan Presiden RI ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo. Ini kita masih menunggu ya, walaupun seperti yang saya katakan tadi pagi, walaupun validitas informasi yang kami terima itu cukup, tapi kita tidak juga bisa menutup kemungkinan adanya perubahan-perubahan, karena bagaimanapun kita bukan orang dalam di Polda Metro Jaya itu sendiri. Kita tidak boleh mendahului penyidik ya. Pemberi informasi ini juga bukan kaleng-kaleng, karena yang memberi informasi kepada kami di grup Kagama itu adalah rekan dari Jokowi sendiri, dari alumni Fakultas Kehutanan Angkatan 1980, di mana beliaunya selaku leader di angkatan itu yang sepertinya juga dipasrai untuk mengawal perkara ini dan selalu mengawasi jalannya proses-proses hukum seperti itu. Tapi yang tidak kalah menggembirakannya, ini saya pastikan 100% ya teman-teman, bahwa orang-orang Kagama yang menjadi ahli di bidang digital forensik hari ini sudah di Polda Metro Jaya. Ternyata apa? Ternyata tim dari kepolisian yang beberapa hari yang lalu dikabarkan berangkat ke Jepang, ke Yamaguchi University, juga sudah pulang. Mereka mensinkronkan informasi dan data dengan tim dari alumni Universitas Gadjah Mada selaku para ahli digital forensik. Ini saya juga baru mendapat beritanya sekitar beberapa menit yang lalu. Saya dihubungi langsung oleh teman-teman yang menjadi ahli digital forensik yang sedang berada di Polda Metro Jaya. Ini menggembirakan bagi seluruh bangsa Indonesia, dan mudah-mudahan ini menjadi titik balik sekaligus menjadi akhir dari drama tuduhan ijazah palsu yang telah menyita perhatian publik dan telah memecah publik sekian lama. Ternyata tim kepolisian yang berangkat ke Yamaguchi, Jepang sudah kembali ke tanah air. Dan menurut informasi dari kawan kami Kagama yang sudah berada di Polda Metro Jaya, fake 100% bahwa data-data Rismon di Yamaguchi University palsu. Palsu. Nah, 100%. Ini teman-teman kami yang dari Kagama, para ahli digital forensik, dipanggil ke Polda Metro Jaya untuk mensinkronkan itu, untuk mensinkronkan hasil analisa mereka, data-data mereka sekaligus dengan data-data dari pihak kepolisian yang pulang dari Yamaguchi University. Ini kabar baik. Artinya apa? Salah satu pentolan dari teroris itu bisa kita pastikan akan jatuh menjadi pesakitan. Ya, dan ini dia. Ini ada kemungkinan besar ini menjadi akhir dari drama itu sendiri, dan akan menjadi
kelumpuhan besar dari gerombolan menuduh ijazah palsu karena tokoh besar mereka yaitu Rismond sudah Ternyata dipastikan fix 100% bahwa data-data dia dari Yamaguchi University Jepang palsu. Artinya Rismond memang seperti yang sudah dianalisa oleh kawan-kawan, memang tidak mendapatkan ijazah S2, S3 dari Yamaguchi Jepang. Ini sudah dipastikan oleh pihak kepolisian yang berangkat langsung ke Yamaguchi University Jepang. Ini menjadi titik balik. Semoga dengan ini kasus ini cepat berakhir dan pihak-pihak yang bersalah akan dihukum. Karena apa? Kita ingin menghentikan ini semua. Kami dari pihak kalangan alumni UGM sebenarnya juga tidak ingin perkara ini berlama-lama. Karena kami merasakan alma mater kami sekian lama menjadi korban di media sosial. Alma mater kami seperti tidak dihargai lagi oleh sebagian masyarakat, menjadi korban bullying. Marwah, kehormatan, dan nama besarnya dicermarkan oleh beberapa gelintir yang mengaku sebagai alumni. Informasi menggembirakan, teman-teman. Ini dengan hadirnya informasi ini mudah-mudahan semuanya menjadi baik kembali, menjadi normal kembali, termasuk nama besar Universitas Gadjah Mada. Ini sekaligus akan menjadi awal proses hukum yang akan dijalankan berikutnya. Mudah-mudahan yang salah akan dihukum dan yang benar akan kembali mendapatkan kehormatannya. Seperti itu. Semoga kedepannya politik Indonesia akan diwarnai oleh politik yang elegan. Bukan politik Machiavellian, bukan politik kotor, bukan politik yang terjadi pembunuhan karakter. Seperti itu. Bukan politik yang penuh dengan narasi-narasi hoax, narasi fitnah, framing, dan penyesatan opini publik. Bukan narasi-narasi yang membuat warga masyarakat menjadi terpecah belah. Mudah-mudahan ini akan menjadi awal kebaikan dari politik nasional kita dan kebaikan kita semua. Terima kasih banyak Pak untuk informasi yang sangat menggembirakan ini. Ya, kalian bayangkan orang yang selama beberapa bulan terakhir ini teriak-teriak soal mencari tahu kepalsuan ijazah, sekalipun itu asli, dia mau menciptakan seolah-olah itu palsu dengan penelitian, membawa gelar S2, S3 dari luar negeri, dari Jepang, dari Yamaguchi, dengan segala tetek bengek bahasa-bahasa ilmiah yang dia sampaikan, sehingga itu meyakinkan masyarakat, sehingga masyarakat yang awalnya tidak mau tahu, tidak percaya, akhirnya menjadi percaya dengan bullshit dari Rismond ini. Ternyata sudah dipastikan sama Bapak tadi ya. Bukan saya mengatakan, dia mengatakan bahwa informasinya itu 100% bisa dipastikan akurat. Karena teman-teman dari yang tergabung dalam grup WA Kagama, teman-teman, yang saat ini menjadi ahli digital forensik, dipanggil di Polda Metro Jaya, hadir di sana, dan kemudian diminta keterangan untuk mensinkronkan data yang mereka temukan di Yamaguchi. Ternyata Rismond memalsukan dokumen dan data yang dia tunjukkan bahwa dia lulusan dari sana, lulusan dari Yamaguchi. Coba kalian bayangkan, orang yang selama ini sangat getol, ingin membongkar ijazah palsu Pak Jokowi, ingin membongkar ijazah palsu Gibran, semua yang mau mereka bongkar soal ijazah, ternyata dia sendiri yang mempunyai ijazah palsu, teman-teman. Kalian lihat bobroknya. Ini saya pikir, teman-teman ya, kalau sampai sudah disampaikan kepada publik secara official, secara resmi, kalau memang Rismond Sianipar, ketika penyidik datang ke sana dan kemudian ingin meng-cross-check, memverifikasi apa benar orang yang selama ini memakai gelar S2, S3 dari Yamaguchi dan kemudian memakai title itu untuk menciptakan kegaduhan, perpecahan tengah-tengah masyarakat, menamakan dirinya peneliti, dan kemudian bahas soal Times New Roman, bahas soal software-software yang ada, seolah-olah dia yang paling tahu dari semua digital forensik di Indonesia. Kalian bayangkan, sehingga terjadi polarisasi, terjadi perpecahan. Dan jika terbukti disampaikan secara ofisial bahwa Rismond Sianipar itu bukan lulusan dari sana, coba kalian bayangkan si penipu ini pakai gelar tersebut menjadi dosen dan sebagainya, teman-teman. Dia harus dihukum seberat-beratnya karena sudah menciptakan kerugian nasional, saya pikir, perpecahan, kegaduhan, teman-teman. Cocok nama yang disematkan kepada mereka, teroris, teman-teman, karena mereka ini benar-benar menawan, teman-teman, logika publik.
Orang-orang ini menghancurkan opini masyarakat, menyesatkan masyarakat dengan opini mereka. Bawa-bawa title, tapi penyidik bawa pulang sebuah informasi, apakah benar Rismon Sianipar itu bukan lulusan dari Yamaguchi. Wow, informasi yang dikatakan 100%. Ya, saya berharap akan ada secepatnya pengumuman dari kepolisian. Ya, sama-sama kita tahu kan, ini seperti sinkron dengan Joshua Sinambela di Facebook postingannya soal awal bulan akan ada penetapan tersangka. Sebentar, saya akan coba lihat kembali postingan Joshua Sinambela, teman-teman. Yang dimana beliau mengatakan, ya, bahwa penyidik pulang dari Yamaguchi selesai. Ya, penyidik pulang dari Yamaguchi akan ada penetapan tersangka. Sebentar, saya lihat dulu postingannya. Nah, ini dia. Saya tampilkan dulu, teman-teman, ya. Nah, saya perbesarkan dulu. Ini menarik. Seperti semua berkaitan. Dan saya sangat excited bahwa sebentar lagi, teman-teman, akan akhir dari perjalanan teroris ini. Coba kalian baca di sini, ya. Saya akan coba tuh. Nah, rekaman ngobrol-ngobrol sama Bang Bill Agri dan Aikindi tadi malam sudah tayang di sini. Infonya bahwa penyidik sudah selesai dan awal bulan depan akan diumumkan tersangkanya. Ya? Ya. Awal bulan depan, mana lagi postingannya, ya? Ada itu. Saya baca di mana ini pertemuan kemarin, ya, yang dihadirkan oleh YouTuber Nusantara. Pokoknya ini, ya, Joshua Sinambela pun mendapatkan informasi bahwa awal bulan depan, November, ya, akan diumumkan tersangkanya. Ya, semoga nggak meleset lagi. Seperti sinkron, ya. Kepolisian sudah pulang dari Yamaguchi membawa sebuah fakta yang mencengangkan. Dan Bapak tadi mengatakan bahwa ini bisa dipastikan validitasnya itu 100%. Si Bobek cari-cari tahu kebenaran ijazah orang adalah palsu. Ciptakan kebohongan, fitnah, ternyata ijazahnya sendiri palsu. Wow, ini adalah sebuah kebodohan. Jika sudah disampaikan secara ofisial dan pendukung-pendukung teroris ini masih percaya pada mereka, fix mereka adalah orang-orang yang hatinya penuh dengan dendam, kebencian, orang-orang goblok yang masih mempercayai orang penipu, ya. Mereka mensengajakan diri mereka untuk tertipu oleh seorang penipu. Ih, ngeri sekali, ya. SDM-nya terlalu rendah kalau begitu, ya. Sudah jelas-jelas penipu, ya. Jika sudah disampaikan secara ofisial, ya, sama kepolisian bahwa Rismon ini ketika dilakukan penyelidikan sampai ke Yamaguchi, ternyata di sana diberikan konfirmasi bahwa tidak ada Rismon Sianipar yang lulusan dari sana. Ya, jika sudah disampaikan dan masih ada orang yang percaya, berarti memang pada dasarnya mereka tidak jauh beda dengan teroris, teman-teman. Bukan mencari kebenaran, tapi memang hatinya penuh dengan kedengkian dan kebencian karena kalah junjungan mereka, kalah di Pilpres, kalah sama pengaruh Pak Jokowi, sampai detik ini mereka benci kepada Pak Jokowi. Atau memang karakter mereka sudah seperti itu, teman-teman. Ya, saya berharap informasi ini bisa memberikan hati yang gembira buat kalian semua. Saya pamit dulu. See you on the next video and God bless.